Ini one step ahead yang dimiliki sama Raja. Dengan heavy spin ini akan menahan Joy-nya nggak bisa kemana-mana. Nyanyi di tempat. Yang kedua adalah dia bisa punya asarnya ya. Purify sendiri gitu loh. Karena heavy spin kalau misalkan lagi di freeze atau misalkan lagi di taunt itu langsung nge-cancel semua sisinya. Yang ngebuat dia seenggaknya bisa jadi salah satu lock on target ke arah dari Joy-nya. Itu yang paling penting. Cuman dibalas dengan Cici nih bro. Salah satu tank killer yang paling efektif untuk sekarang selain dari DHS, Kari dan juga Claude. Exactly. Dan mungkin dari Rakitsena udah merasa cukup dari sisi power ya. Mereka punya Aurora, mereka punya Gatot Kaca. Sisi power udah ada. Sisi power udah ada, Cici aja yang ngasih DPS. Dan ini udah cukup nih untuk membuat dari Badang, buat Akai, atau bahkan buat Suyonya nanti nyeri otot dikenain Yo-Yo Blitz. Karena untuk targetnya juga ada banyak. Di sini Badang dan juga Akai yang bakalan kelihatan banyak bermain ke depan. Dan harus diingat, walaupun heavy spin nyala, itu masih bisa dikenakan curtain call. Yeah. Yang ngebuat akhirnya untuk movementnya itu harus bisa disinkronisasikan dengan siapapun yang kejepit. Kalau nggak bisa, dadah. Yeah. Gangsing muter di tempat. Oke, mungkin untuk masuk ke game yang kedua, MDL Arena 2-0 atau 1 sama? Smash them. Gak ada semangat-semangat ya, 2-0 atau 1 sama? Oke, kalau gitu kita bakal lihat aja apakah 2-0 atau sama, 1 sama yang terjadi di Land of Dawn. Ini dia, RRQ berhadapan dengan Raja di game yang kedua. Yap, diikuti dengan adanya Ians masih dengan hero-hero yang susah banget ditangkap. Joy, tadi Fanny sekarang Joy. Ya. Next, enggak dong. Jangan pancing-pancing saya untuk melakukan something yang agak susah dilakukan di hari puasa ya. Diikuti dengan adanya Benji yang menggunakan Cici. Aku penasaran karena secara teori gameplaynya Cici dan juga Fovius itu jauh berbeda. Iya, iya. Kalau tadi di Foviusnya agak-agak offset megangin belakang, kalau Cici megangin depan. Oh, ya. Aku penasaran ini gimana dibawakan sama Benji, apalagi dengan adanya emblem yang full banget ke arah utility nih. Ada Festival of Blood ditambah lagi dengan Inspire dan juga Brace Might. Jadi intinya adalah untuk ngebuka Yo-Yo Blitz secepat mungkin. Wah, itu gue suka banget Inspire sih. Belum lagi nanti dia pakai ke arah satu War X. Dan Brute Force biasanya. Brute Force juga. Cooldown reduction-nya bakal banyak banget. Kita bakal sering lihat bagaimana Yo-Yo Blitz bakal dihadirkan. Ya. Dan gimana ya? Kalau kita ngeliat untuk dari segi gimana bang cara nahan Cici biar supaya nggak terlalu sakit-sakit banget? Jawabannya sebenarnya yang paling konkret ya satu sih, Antiquiras sebenarnya. Sama Domi sih. Sama Domi juga termasuk. Wow. Chico dalam masa yang cukup besar setelah Hans Asfiana ikut ke arah bottom lane dan bahkan membuat dari Hehe sekarang bakal lebih kaya raya lagi. Dan ini memang tadi udah gue prediksi. Granger ketemu Harit sama aja kayak Harit ketemu Moskov. Iya. Sulit banget. Tapi ini bawa +1 Pak. Jadi iya, +1 lagi? Iya, +1 jadi udah makin konkret lagi ya untuk di bawah. Ini bakalan diharas banget tapi wow. Dengan ada satu aroma dari Keia kehilangan Pride of Ice. Dan bagaimana teman-teman dari Raja full ingin panis ke arah Keia, bahkan Petrified tadi digunakan sama Erca. Benar, dan ngeliat dari Ians-nya, sebenarnya dilihat dari Ians itu kayaknya ada sedikit level difference ya. Satu level difference dibandingkan dengan Hasasviana, sebenarnya ini lagi memasak aja emang untuk ngambil ke arah turtle pertamanya Bang Gio. Yoi, dan sekarang Yo Blitz mulai dibuka. Hansia yang sekarang coba untuk beat pressure. Hadir dengan adanya satu Electrifying Beast dan akhirnya Hans Asfiana yang berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya. Tapi lihat bagaimana Ians terjepit. Coba untuk kabur sekarang dan bahkan ditolong oleh teman-temannya. Glacier mulai dibuka tapi nggak kena siapa-siapa. Dan akhirnya pertarungan tidak menuai korban di momen tersebut. Wah ini udah mulai sedikit refleksi ke arah nanti bagaimana Lord Dance ya. Kalau masih ada Rehansha, susah Ians untuk langsung kontes karena objektif netralnya. Mau Tartar mau Lord. Dan menurutku ini bakal menjadi problem utamanya di Arkesena. Selama Outer Turret belum hancur dan selama pergerakan dari Cici Benji masih belum bisa terlalu dibebaskan. Ngebuat akhirnya Cici menjadi sosok yang paling penting untuk Arkesena yang berujung kepada kontes Lord dan juga Turtle. Yoi, dan sekarang ada Petrify, Rob Wave membuat dari Daniel langsung menjadi korban pertama di pertempuran di game yang kedua ini. Dengan adanya First Blood jatuh ke tangan dari Daniel, seenggaknya ada leading up yang bagus banget dari Raja dengan 1300 gold lead. Jadi lebih oke dan lebih gampang untuk screening ke arah dari jungle Arkesena. Ditambah dengan goldnya yang di pressure banget di bawah sana. Bentar, ini Rehansha dikasih free farm di atas. Dan Arkesena di menit-menit awal sudah membawa Benji untuk fight. Oke. Mau nggak mau karena untuk bagian front line-nya ini nggak ada yang bisa nembus untuk di arah early damage-nya ya.
itu belum ada yang bisa nembus untuk di area early damage. Even Ians pun, ya kalau dia masuk dengan posisinya, ada tanker-tanker kayak Akai, dia bakal ke bawah arus bro. Iya. Dan ada Kadita juga ingat. Ini masalahnya berarti memang dari RRQ Sena nih nggak mau sampai ke pressure banget ya. Nah, kan? Dan Chico yang kali ini benar-benar dalam masalah besar. Avatar of Guardian dibuka oleh Daniel guna untuk bisa melindungi Chico. Walaupun sekarang Vatican Gold udah mulai terbuka dan sekarang Wave mulai dihadirkan. Ada Petrify, ada Glacier juga yang dibuka. Buat dari pertarungan tidak bisa dibendung dan akhirnya Heavy Spin buat dari Daniel gak bisa berkutik lagi. Namun ini menjadi informasi bagi teman-teman dari RRQ Sena untuk kontes tidak ada heavy spin lagi untuk 40 detik ke depan. Dan ngebuat mereka sepertinya untuk donasi ke arah Turtle lebih memegang dibandingkan dengan Raja Phoenix. Oke. Dengan ada spell yang terbuka juga, Rhapsody kemudian dihadirkan Ansaskiana hadir. Diamond Force tiba-tiba memberikan satu pressure dari Hehe-nya. Maka sekarang Benji yang kali ini dipaksa, diusir untuk keluar dari areal terbang tersebut. Ini kalau misalnya kita ngeliat untuk dari segi team up fight ya, Raja Phoenix masih kenceng banget. Hansa Sviana dengan 2 killnya JR Boy. Dengan stun lock-nya ini yang ngebuat teman-teman dari RRQ Sena kewalahan dari sisi potensialnya. Apalagi dari kayak kita nggak ngeliat adanya Frigid Glacier yang benar-benar begitu akurat ya kepada teman-teman dari Raja Phoenix. Mulai ke pressure juga dengan Reception Call dan juga dengan adanya Yo-Yo Blitz. Tapi dari segi item sih. Ya itemnya ini kita ngeliat Silence Drop di item pertama dari Daniel ya. Ngelihat bagaimana adanya Hey, Ercha dan juga Rehansyah. 3 magic damage output yang gede banget. Namun tanpa disangka-sangka tiba-tiba di arah atas sudah di-push oleh Granger. Yoi. Bahkan dengan adanya satu Heavy Spin kembali dibuka, Electrifying Beast mulai dihadirkan oleh Ians membuat dari Rehansyah tidak bisa berkutik. Bersama dengan Glacier juga CCC mulai dikeluarkan oleh RRQ Sena. Terus dari Purple Buff yang coba untuk diambil oleh Ians. Tapi ini aku ngeliat adanya shifting strategi ya dari RRQ Sena. Yang tadinya mereka melihat bagaimana alur frontline dari Raja dulu. Sekarang mereka udah mulai invade dengan posisi kalah gold 2000 loh. Ya, udah mulai masuk ke arah Purple Buff, udah mulai nyentuh-nyentuh ke jungle-nya dari RRQ Sena. Tapi kayaknya emang satu basic strategi yang mereka kejar adalah Ians-nya bikin level tinggi dulu. Karena mau se-leading apa Raja, dari game 1 dan juga game 2, Ians tuh selalu leading level terus. Iya. Kita tahu bagaimana kekuatan farming pattern yang dilakukan oleh Ians ya. Bahkan Purple Buff yang diambil membuat dia unggul 1 level sekarang di tangan Hansa Spiana juga. Berbanding 1 level. Dan bahkan beradu di lane jauh. Ini 2 assassin saling bertemu. Tapi kali ini mulai ada sosok dari Ercha yang bakal memberikan masalah besar kepada Ian. Serumput yang tidak bergoyang. Ada Ercha yang siap untuk membuat nyawa Ian melayang. Maka sekarang Heavy Spin dibuka. Bertahan Daniel ya. Bahkan Glacier kali ini memberikan satu pressure balik. Rehansyah dalam masalah yang cukup besar. Tapi Ercha kembali menjadi sumber masalah bagi RRQ Sena. Pergerakan brute force dari Raja untuk tetap memaksa team fight dengan RRQ mencoba untuk kiting aja yang ngebuat akhirnya teman-teman dari Raja Phoenix kembali lagi memegang kendali dengan cukup baik. Namun harus diketahui bahwa itu pun karena Ians ketika duluan. Jadi kita ngelihat bagaimana Ians memberikan damage output yang besar banget untuk di 10 menit pertama ini. Karena sesuai yang dikatakan oleh Gio Joshua, Granger di arah early game ini udah nggak kerasa sama sekali. Ya. Late game, mid game mungkin baru mulai terasa lagi damage-nya. Ya itu dia. Dan untungnya Chico udah dapat 1 point kill ya. Untung ini juga dapat revamp juga di atas langsung switch position bersama dengan Benji. Sehingga dia benar-benar dikasih waktu untuk bisa dapetin itemnya. Kembali Purple Buff coba untuk diinvasi oleh RRQ Sena. Menantikan datangnya Ians. Jarboy juga udah mantengin nih. Oke, terreset untuk sementara. Tapi Diamond Force mulai terbuka. Benji dalam sedikit masalah. Ada Chico yang coba untuk follow up sehingga dari Hey belum bisa untuk mendapatkan nyawa dari Benji. Ya, dan sepertinya memang ini Benji niatnya adalah untuk menjadi damage dari depan ya. Nggak untuk megangin bagian belakang. Karena dari spellnya pun di sini dia menggunakan Purify. Untuk nutupin, pertama Heavy Spin. Yang kedua juga dengan adanya ngebuka rumput ya. Kalau Ercha ada di dalam rumput, kena Ocean Oddity, seenggaknya dia masih bisa survive gitu loh. Jadi emang niatnya adalah untuk megang frontline. Backline-nya yaudah sama Daniel. Walaupun demikian, kesusahan dari RRQ Sena adalah mereka nggak bisa gerak dengan banyak karena auto-target banyak. Nice flicker dari JR Boy. Dapat karena 3 player sekaligus dan lihat bagaimana adanya. Satu pride of ice ke trigger dan Kaya menjadi korban. Heavy Spin dibuka, Ians mencoba untuk kabur. Ians mencoba untuk menyelamatkan diri tapi Chico lah yang menjadi korban kedua. Dan Ians masih selamat walaupun dikejar oleh JR Boy dan juga Hey untuk sekarang. Ians berada going. Dia benar-benar coba untuk kabur tapi 4 player siap untuk menikam. Dan Ians tidak selamat, 3 player in total. RRQ Sena tumbang.
3 player dari 1 Flicker dan Fist of Flurry yang dikeluarkan oleh Badang. Ini adalah hal yang mahal banget dibayar oleh teman-teman dari RRQ sana dan balik lagi sisi kecil namun ternyata masih bisa on point dan sekalinya on point itu benar-benar ngasih impact yang luas banget bagi teman-teman dari Raja Phoenix dan sekarang 7-1 angka yang benar-benar jauh banget walaupun dari segi levelingnya masih lumayan bisa mengejar Tara Hasaskiana tapi dari segi gold dan juga kill point ini udah beda jauh. Wah jauh banget sih, 5.000 gold lead yang dipegang. Dan ini membuat dari RRQ Sena mau nggak mau harus bisa bertahan. Dan ini aku sukai dari MBL. Ada progres yang berhasil dilakukan. Biasanya ketika game panjang, itu tim lawan yang kalah dari game panjang itu agak down dan bisa diselesaikan dari hitungan yang bisa bilang menitnya cukup cepat. Tidak untuk Raja. Tidak untuk Raja. Karena menurutku dari segi picknya pun, jujur kalau untuk di arah AKXP ya, apalagi dengan item yang bisa dibilang full ke arah defense. Dreadnought Armor tambah dengan Radiant, tambah juga dengan Vitality Crystal itu bukanlah hal yang biasa. Tapi ini emang specifically untuk menahan aja karena Ians yang ngebuat Ians itu beda banget dibandingkan dengan game pertama. Ya. Dia game pertama bisa mobilitas tinggi dan kemana-mana. Untuk di game kali ini dia ketahan hanya dengan heavy spin. Jadi somehow skill bait harus dilakukan ke arah Rehansha. Oke. Mau gak mau ya, kalau ngomongin Rehansha ya. Kalau belum ke bait gak bakal bisa gerak Ians ya. Iya. Dan ya ini mumpung gak ada Rehansha, ia coba untuk mencari peruntungannya. Clear ke arah Lord yang berjalan di arah bottom lane yang tidak di cover juga oleh teman-teman dari Raja. Tapi Super Minion masih berjalan. Oh, ada yang tersiksa yaitu Daniel. Gak bisa berkutik apa-apa. Maka dengan ada satu heavy speed kembali. Makan depan bukan menjadi masalah bagi Raja untuk sekarang. Dan bahkan diving terus dari Rehanshanya untuk mengeluarin player-player dari RRQ sana. Dan ini efisien banget taktiknya. Karena kenapa? Hanya dengan satu core tadi yang diambil. Ditambah lagi dengan posisinya Rehansha. Wow! Ada Pride of Isaac ke trigger. Walaupun tadi kunjungan yang baik dari Erca untuk menyambut nyawa dari Kaya. Tapi Kaya still survive. Ya, pasif yang benar-benar pas banget timingnya. Ngebuat RRQ Sena masih komplit untuk sekarang. Namun di posisi yang lumayan berbahaya juga karena inhibitor. Tersisa tinggal inhibitor saja. Sisanya kalau kita lihat dari Raja. Mereka cuma hilang di area top lane loh. Dan itu pun juga cuma satu turret saja. That's it. Susah banget untuk bisa ngehantam balik teman-teman dari Raja Phoenix dengan adanya Rehansha. Dan kalau kita ngeliat Erca pun juga melakukan tugas yang sangat baik untuk melakukan backstabbing dari RRQ Sena. Ya, ini Erca bahaya banget ya main kaditanya ya. Ini rumputnya juga dipegang lagi. Mau main bareng-bareng RRQ Sena kayaknya malah bahaya. Karena Erca bisa makan semuanya dengan Breath of the Ocean juga. Tapi ya berdasarkan dengan dua Purify di tangan dari Cici dan juga di tangan Granger, di tangan Chico dan juga Benji. Mungkin ya masih ada ability to survive lah, masih ada harapan untuk bisa hidup. Tapi menurutku ya harapan dari RRQ Sena, wait bentar lo Rehansha. Ya, dengan heavy spin yang dibuka, kali ini Rehansha menggunakan flicker untuk kabur. Damage dan rapid cukup besar, tapi ternyata lihat Badang yang hadir. Benji langsung menjadi korban. Erca pun bisa mendapatkan point killnya. Walaupun Chico masih bisa selamat, tapi Avatar of Guardian tidak diberikan. Erca mendapatkan double killnya. 12 menit berjalan, best dari top lane bakal coba untuk dihancurkan. Bahkan tersisa 2 player saja. RRQ Sena dalam masalah besar menuju ke arah wipe out. Chico masih sendiri tapi ternyata best turret lah menjadi santapan satu sama menjadi hiasan di match pertama pembuka MPL ID season yang ke-11. Thanks to Akai, kita bisa ngelihat bagaimana Rehansha sangat-sangat mematahkan strategi yang dibawakan oleh RRQ Sena. Siapa yang mau masuk? Aurora even dicongkel keluar dari perlindungan di depan Gatot Kaca dan juga cicinya. Ians gak punya space sama sekali untuk menginputkan damage dan bahkan Erca sebagai pelengkap untuk backstabbing ngebuat depan belakang menjadi tempat yang tidak bisa dikuasai oleh RRQ Sena yang pada akhirnya memberikan Raja di game kali ini 1 poin. Ya, dan jujur ini kombinasi bersama badangnya dari sosok romer yang miliknya Raja yaitu JRB bagus banget sih. Dari tadi loh, dari tadi mancing Purify. Tapi jadi dilematis ketika ditabrak dengan Iron, dengan Fizz yang dimiliki sama Bisa Flurry.